Insiden pelemparan flare yang terjadi pada menit ke-49 laga Cremonese versus Inter dan mengenai Emil Audero dipastikan tidak dilakukan oleh perwakilan Curva North. Peristiwa tersebut memaksa wasit Davide Massa menghentikan pertandingan sementara untuk memberikan kesempatan kepada tim medis memberikan pertolongan kepada mantan kiper Inter itu. Tindakan buruk dan tidak dapat dibenarkan tersebut mendapat kecaman keras seusai pertandingan, termasuk dari Presiden Inter, Giuseppe Marotta. Berdasarkan informasi yang diperoleh FC Inter News, pelaku pelemparan flare diduga merupakan anggota salah satu Inter Club, kemungkinan berasal dari Cesena dan berada di luar area Secondo Anello Verde. Hingga saat ini belum diketahui apakah dalam proses penilaian atas kejadian tersebut akan diperhitungkan dugaan tidak bersalahnya kelompok supporter terorganisasi Nerazzurri. Untuk kejelasan lebih lanjut, semua pihak masih harus menunggu hasil penyelidikan yang akan dilakukan oleh Jaksa Federal. Davide Fratesi dipastikan tidak akan meninggalkan Inter. Keputusan tersebut diperkuat dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai starter pada laga terakhir, yang menjadi sinyal paling jelas terkait masa depannya. Pelatih Inter, Christian Chivu, menegaskan pentingnya peran Fratesi di dalam skuad. Davide adalah pemain Inter, dan bagi saya dia penting dalam tim. Dia harus membuktikannya, tetapi kami percaya pada kualitasnya. Di bulan-bulan terakhir musim ini, kami membutuhkannya dalam kondisi optimal untuk memberi sesuatu yang lebih dalam pertandingan-pertandingan tertentu, ujar Chivu. Situasi ini juga dipengaruhi oleh dinamika bursa transfer. Liverpool tidak berniat meminjamkan Curtis Jones, sehingga opsi tersebut tertutup bagi Inter. Hal serupa terjadi pada Moussa Diaby, sebagaimana dikonfirmasi Presiden Inter, Giuseppe Marotta. Untuk dia, kami sempat melakukan penjajakan, tetapi klubnya memberitahu bahwa mereka ingin mempertahankannya, kata Marotta. Gazzetta dello Sport menambahkan bahwa kendala utama dalam negosiasi Diaby adalah waktu yang sudah sangat terbatas, serta sikap Al-Ittihad yang hanya membuka opsi transfer permanen. Tawaran terakhir Inter berupa peminjaman dengan hak tebus yang berubah menjadi kewajiban setelah jumlah penampilan tertentu tidak diterima. Dengan syarat-syarat tersebut, kesepakatan pun tidak tercapai. Harian La Repubblica mengulas insiden yang terjadi di Cremona terkait flare yang meledak beberapa meter dari Emil Audero. Berdasarkan laporan tersebut, pelaku aksi nekat itu diduga merupakan anggota Interklub dari wilayah Emilia dan bukan bagian dari kelompok supporter terorganisasi Inter. Hakim olahraga akan menentukan bentuk hukuman bagi Inter berdasarkan asas tanggung jawab objektif setelah membaca laporan resmi wasit dan berkas dari kejaksaan. Apabila Davide Massa mengkonfirmasi bahwa pertandingan berakhir secara reguler sebagaimana yang diperkirakan, maka sanksi yang mengemuka adalah denda besar sekitar 50.000 euro. Selain denda, Inter juga berpotensi menerima hukuman penutupan sektor tamu untuk laga tandang berikutnya atau penutupan Curva pada pertandingan kandang selanjutnya melawan Juventus. Keputusan terkait sanksi tersebut dalam kondisi apapun diperkirakan akan diumumkan paling cepat pada hari esok. Inter kembali berkumpul pada pagi hari ini di pusat latihan Appiano Gentile untuk menjalani sesi latihan pemulihan usai kemenangan melawan Cremonese. Agenda Nerazzurri kini beralih ke laga Coppa Italia melawan Torino yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Christian Chivu dipastikan tidak dapat menurunkan sejumlah pemain yang masih mengalami cedera, yakni Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, dan Nicolo Barella. Absennya ketiga pemain ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inter dalam persiapan menghadapi laga tersebut. Menurut laporan Sky Sport, target staf pelatih adalah mengembalikan kondisi dua gelandang, Çalhanoğlu dan Barella, agar bisa kembali tersedia di antara laga melawan Sassuolo dan Juventus. Terdapat pula harapan salah satu dari keduanya dapat pulih lebih cepat untuk tampil pada pertandingan akhir pekan mendatang. Inter kembali menegaskan sikapnya terhadap masa depan Davide Fratesi.
Menjelang penutupan bursa transfer musim dingin 2026, Lazio dilaporkan melakukan upaya terbaru untuk merekrut gelandang Nerazzurri tersebut tepat beberapa saat sebelum batas akhir pasar. Namun, menurut Sky Sport, klub yang bermarkas di Viale della Liberazione itu menolak tawaran dari Bianco Celesti senilai 30 juta euro. Proposal Lazio tersebut berbentuk peminjaman dengan kewajiban pembelian bersyarat, skema yang tidak diterima oleh pihak Inter. Carlos Augusto telah mengatasi masalah kelelahan otot yang memaksanya absen pada laga tandang Inter ke Cremona kemarin. Pemain sayap asal Brasil tersebut, seperti diketahui fcinternews.it, pada hari ini sudah kembali berlatih secara normal bersama tim. Dengan kondisi tersebut, Carlos Augusto dipastikan akan tersedia bagi Christian Cifu pada Kamis mendatang saat Inter menghadapi Torino dalam pertandingan Coppa Italia yang digelar di Monza. Inter resmi mengumumkan kedatangan Yanis Masolin dari Modena beberapa menit sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Gelandang asal Prancis kelahiran 2002 tersebut dikontrak hingga 30 Juni 2030. Meski bergabung secara permanen dengan Nerazzurri, Masolin akan tetap membela Modena dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Riccardo Trevisani memberikan analisisnya usai kemenangan Inter di markas Cremonese. Berbicara dalam acara pressing, Trevisani menekankan pentingnya konsistensi Inter saat menghadapi tim-tim papan bawah dan sebagian tim papan tengah. Fakta bahwa Inter menang melawan tim-tim di kolom kanan klasemen dan sebagian dari kolom kiri itu sangat fundamental karena jumlah pertandingan melawan mereka jauh lebih banyak. Jika kamu selalu menang melawan 12 tim terbawah, kamu sudah mengumpulkan 72 poin dan hanya butuh 10 poin dari 14 pertandingan sisanya untuk bersaing memperebutkan gelar, ujar Trevisani. Meski posisi puncak klasemen semakin kokoh, kritik terhadap manajemen Inter tetap muncul, terutama terkait bursa transfer musim dingin yang dinilai tidak berkembang. Namun demikian, Trevisani mengajak untuk melihat pekerjaan positif yang telah dilakukan klub pada bursa musim panas. Ia secara khusus menyoroti keberhasilan integrasi beberapa pemain baru. Integrasi Pio dan Boni itu luar biasa. Suchit juga sama. Banyak operasi transfer yang bagus telah dilakukan dan hampir semuanya berhasil, pungkasnya. Alessio Tacinardi menyampaikan kekagumannya terhadap Lautaro Martinez dalam acara pressing yang ditayangkan tadi malam. Mantan pemain Juventus itu menyoroti kembali performa penyerang Inter tersebut yang kembali mencetak gol, kali ini saat menghadapi Cremonese. Tacinardi menegaskan bahwa dirinya selalu membela Lautaro dan menilai sang penyerang sebagai pemain yang luar biasa. Menurutnya, Lautaro bukan hanya tajam di depan gawang, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat di atas lapangan. Ia mencetak gol dengan konsisten, tetapi yang paling menonjol adalah kepemimpinannya. Dia tidak pernah puas, selalu ingin lebih, ujar Tacinardi. Ia juga menyebut Lautaro sebagai pemain fantastis dengan kepribadian yang sangat disukainya, serta menegaskan bahwa kapten Inter tersebut adalah pemimpin yang tak terbantahkan di dalam tim. BP Bergomi angkat bicara dari studio Sky Sport mengenai sejumlah isu yang berkaitan dengan Inter, termasuk manajemen rotasi pemain bagi tim-tim besar yang harus menghadapi jadwal pertandingan padat. Mantan kapten Nerazzurri itu menilai keputusan pelatih Christian Cifu dalam mengatur waktu istirahat pemain sebagai langkah yang tepat. Menjelang Inter Lecce, Cifu membiarkan mereka tetap di rumah. Lalu pertandingan dimenangkan pada menit ke-80 dan kritik pun muncul karena kita selalu terpengaruh oleh hasil akhir. Padahal idenya sudah benar, ujar Bergomi. Dalam kesempatan yang sama, Bergomi juga membahas peran Piotr Zielinski. Menurutnya, gelandang asal Polandia itu memiliki karakteristik yang menonjol dibanding rekan-rekannya di lini tengah Inter, terutama dalam hal penguasaan tubuh dan cara mengarahkan bola. Di antara para gelandang Inter, dia yang paling mudah bukan sekedar melewati lawan, tetapi dalam mengelola tubuh dan mengorientasikan bola. Dialah yang paling punya imajinasi, pungkas Bergomi.
Branimir Mladic resmi menjadi pemain Udinese setelah menuntaskan tes medis dan menandatangani kontrak yang didaftarkan ke Lega Serie A. Bek kelahiran 2007 itu didatangkan secara permanen dari Hajduk Split. Mladic sempat lama dikaitkan dengan Inter sebelum akhirnya berlabuh ke Friuli. Direktur Teknik Udinese, Gianluca Nani, menyebutnya sebagai talenta besar dan menegaskan pentingnya memberi waktu serta menghindari tekanan agar perkembangannya berjalan optimal.